Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat petani dimanapun teman-teman berada. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di sini sebelumnya saya mau minta maaf kepada teman-teman semua karena akhir-akhir ini sangat jarang mengupload video ya teman-teman. Dan ini sangat berkejut gitu ya teman-teman. Dan sebelumnya itu setiap hari mengupload video. Sekarang itu 3 hari sekali enggak, bahkan seminggu sekali juga enggak. Nah, jadi saya minta maaf banget karena saya tuh sebenarnya itu agak sibuk ya teman-teman, bukannya sok sibuk ini. Nah, jadi saya juga kemarin tuh bingung mau bikin konten apa. Nah, jadi jika teman-teman ada yang belum paham tentang karet atau apalah gitu ya, yang penting nanti kalau saya paham saya jawab gitu. Maksud saya kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan bertanya teman-teman. Tanya itu ada di kolom komentar bawah itu. Kalau teman-teman nggak tahu itu videonya scroll aja ke atas. Nah nanti paling bawah itu ada tuliskan komentar. Nah di situ teman-teman silakan komentar apa yang menurut teman-teman itu harus ditanyakan. Nah nanti kalau saya bisa akan saya jawab ya teman-teman. Nah jadi langsung saja teman-teman, di sini saya akan memberikan tip agar kita tidak malas ingin berangkat menyadap. Nah ini sebenarnya sangat konyol ini teman-teman, karena ya gimana ya teman-teman, malas itu kan yang bisa ngilangin tuh cuman kita sendiri gitu. Apalagi kalau pekerjaan seperti nyadap karet ini, biasanya teman-teman itu kalau menyadap karet itu sering malas itu ketika habis nimbang ya teman-teman. Nah, jadi biasanya teman-teman itu ketika habis nimbang itu besoknya itu nggak nyadap. Nah itu karena itu kayaknya itu udah lazim ya teman-teman. Saya sendiri juga kadang begitu teman-teman. Nah jadi biasanya kalau habis nyadap karet, teman-teman itu yang dipikirkan itu kapan nating. Nah seperti itu teman-teman. Nating itu ya teman-teman, ngambilin getahnya itu. Nah jadi begini teman-teman, langsung saja cara menghilanginya agar kita tidak malas-malas itu. Yang pertama itu kita harus memiliki tujuan teman-teman. Apa tujuan kita untuk menyadap karet? Misalnya seperti ini teman-teman. Teman-teman memiliki tanggungan bond atau utang bank atau apalah ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman target misalnya angsurannya itu 1 bulan itu dibikin berapa? 1,5 juta aja ya teman-teman. Nah, misalnya angsuran 1 bulan itu 1,5 juta. Nah, sedangkan teman-teman itu menyadap karet itu buruh. Nah buruh itu kan misalnya bagi 2 atau bagi 3 atau bagi 5 itu menurut teman-teman gimana lah cara ngitungnya lah ya. Nah silahkan teman-teman target, saya bulan ini harus dapat 3 juta. Kenapa kok 3 juta? Nah gitu teman-teman, paling dikit harus dapat 3 juta. Lebih nggak apa-apa, paling dikit tapi 3 juta. Karena apa? Yang 1,5 juta itu kita gunakan untuk membayar utang yang tadi sudah kita catat tadi ya teman-teman. Nah jadi yang 1,5 juta lagi untuk kita makan selama itu. Nah tapi kalau teman-teman itu memikirkannya seperti ini, saya memiliki utang bank 1,5 juta. Saya bulan ini harus dapat uang 1,5 juta. Nah itu yang tidak baik teman-teman. Karena apa? Nanti setelah teman-teman dapat 3 keping, teman-teman pasti akan santai-santai menyadap karet. Karena teman-teman itu sudah memikir, alah saya sudah punya pandangan uang 1,5 juta. Nah seharusnya teman-teman itu 1,5 juta itu jangan menjadi patokan. Teman-teman harus dikalikan 2. Nah sehingga harus mencapai target bulan ini saya harus dapat 3 juta. Nah misalnya gini, iya kalau karetnya bergetah enak lah, ini karetnya aja nggak bergetah, gimana mau semangat nyadap. Nah jadi itu teman-teman, biasanya yang teman-teman sering ngeluh itu. Silahkan teman-teman lihat apa jenis bibitnya. Yang pertama, kalau jenis bibit daun 5 ataupun ya daun 5 aja lah teman-teman, siling nanti kita bahas. Nah kalau misalnya daun 5 itu getahnya itu dia keras teman-teman, kulitnya juga keras, getahnya keras mengental. Nah tapi kalau kita sering menyadapnya, getahnya itu juga akan banyak teman-teman kalau bibit daun 5. Nah kalau bibit PB teman-teman, penyakit bibit PB itu biasanya getahnya sedikit itu ketika gugur daun teman-teman.
Nah, jadi ketika gugur daun itu, daun 5 bibit PB itu getahnya itu sangat sedikit ya teman-teman, sebanyak air liur. Nah, jadi bibit PB itu kalau musim trek atau gugur daun itu getahnya sangat sedikit. Beda dengan daun 5 teman-teman. Kalau daun 5 setiap harinya getahnya memang agak sedikit ya teman-teman, nggak banyak tapi kental. Nah, ketika dia trek getahnya tetap stabil. Nah, itulah keunggulannya daun 5 teman-teman, beda dengan PB. Nah, jadi kalau teman-teman malas menyadap itu sebenarnya itu ya wajar juga lah ya teman-teman, karena mungkin atau capek atau getahnya sedikit, pasti tetap ada. Semua orang pasti tetap mengalami yang namanya itu malas, tapi tidak bakalan itu terjadi setiap hari teman-teman. Pasti ada hari-harinya, misalnya atau malamnya kita habis begadang, pagi-paginya ngantuk, pasti akan malas. Nah, atau kita kemarin itu habis perjalanan jauh capek, nah itu pasti akan besoknya itu akan malas ya, karena badan itu tidak bisa dipaksakan teman-teman. Mungkin iya hati kita pengen, tapi badannya tidak bisa menerima. Nah, jadi begitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jadi beginilah saya ya teman-teman. Nah, jadi silakan teman-teman share, subscribe, dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas dukungannya sampai sekarang ini. Sekarang itu udah 2000 subscriber channel ini teman-teman. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, salam petani dari Sumsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.